Satu lagi soal doa Ustadz. Mm-mm. Salah satu yang pasti diharapkan sama semua orang yang berdoa adalah doanya didengarkan, Dikabulin, betul. dikabulkan. Mm-mm. Ya, tadi Ustadz udah cerita. Sebenarnya lu nanyain gue di mana aja, gue bilang gue deket. Iya, Terus gue nggak mensyaratkan apa-apa. betul, Untuk balik hanya perlu berdoa sama gue. betul. Jadi sebenarnya Mm-mm. kita nggak perlu khawatir lagi soal apakah kita didengarkan doanya. Betul, Cuman kan masalah dikabulkannya ini. benar. Ada orang yang gimana caranya? Ini pertanyaan semua orang dan pertanyaan yang basic sebenarnya. Tapi Betul. apakah ada yang orang yang doanya tidak dikabulkan atau ada orang yang lebih dikabulkan? Oke, ada banget Mas. Jadi suatu waktu Rasul pernah berkata, ada seseorang datang untuk berhaji dengan pakaian yang lusuh, sudah compang-camping karena menempuh terus kemudian perjalanan sedemikian jauh. Badannya berlumuran debu katanya Rasulullah. Dia berdoa di depan Ka'bah di Multazam. Nanti aku jelasin tentang ketentuan-ketentuan doa. Lalu kemudian dia berkata di situ, ya Rob, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Dia berdoa terus menerus seperti itu. Terus kemudian lalu Rasul katakan, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Padahal pakaiannya dari pakaian yang haram dan makannya dari makan yang haram. Maka yang menyebabkan orang tidak terkabul doa adalah pertama, dia tidak menggunakan hal terbaik untuk berdoa, yaitu adalah pakaian yang haram dan makanan yang haram. Maka Allah tidak terima doanya. Nah, berkaitan dengan dalil yang sama, dengan hadis yang sama, ada tempat-tempat yang lebih mustajab. Nah, balik lagi istijabah. Istijabah kan tadi adalah kita berusaha untuk mendapatkan itu supaya lebih cepat doanya. Jadi tempat-tempat yang lebih terkabul usahanya, diusahakan lebih terkabul. Itu tak ada tempatnya dan ada waktu. Kapan di mana tempatnya? Tempatnya berarti ya kayak di Ka'bah, di Multazam. Jadi nanti kalau Mas pergi umroh, itu ada satu tempat kata Rasulullah di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Itu namanya Multazam. Nah, kalau ada orang berdoa di situ, doanya dikabulkan. Nah, ada tempatnya lagi seperti Masjidil Haram. Lalu terus kemudian Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, gitu kan ya. Itu adalah tempat yang dikabulkan. Ada lagi tempat yang dikabulkan itu adalah tempat sujud, itu dikabulkan. Jadi ketika kita lagi sujud, itu tempat dan waktu ya. Tempat dan waktu ketika lagi sujud itu dikabulkan. Ada waktu-waktu di mana dikabulkan ya, tadi pas lagi sujud, sepertiga malam terakhir dikatakan Allah turun ke langit dunia, lalu mendengarkan doa-doa setiap orang yang berdoa dan mengabulkannya setiap doa-doa itu. Lalu terus kemudian satu lagi yang menghalangi doa-doa terkabul, ribut sama orang. Masa? Jadi itu nggak dinaikin doa-doa kita tuh. Sulit nih kita makanya bukan berarti kalau ada orang yang nggak suka sama kita terus kita nggak dikabulin doa ya. Tapi kalau misalnya contoh kita selek sama istri atau kita selek sama ibu kita dan bapak kita, nah itu doa-doa kita tertahan tuh. Karena Allah mengutamakan konflik ini diselesaikan segera dulu. Benar, baru diangkat doanya dan pahalanya. Nah jadi itu ada tempat. Itu berat sekali tuh Ustaz. Itu berat banget. Karena realitanya di Indonesia ini ada banyak loh anak dan orang tua yang gak ngomong, yang bermusuhan. Iya, setiap kali aku bahas tentang orang tua itu banyak sekali yang relate. Karena gimana ya, Indonesia itu kan kompleks banget ya. Pertama adalah aku tahu bahwa saya tidak semua orang tua kita tuh adalah baik. Tapi kita juga harus tahu bahwasanya mereka tuh udah berbuat yang terbaik menurut apa yang mereka tahu. Nah cuman kadang-kadang kita juga gak bisa terima kan, orang bilang Ustadz sih ngomongnya enak gitu kan ya, tapi kondisiku berbeda misalnya, karena memang ada beberapa kondisi tadi yang orang tuanya bukan hanya gak tahu caranya, tapi udah masuk kepada kekerasan, masuk terus pada penganiayaan, bahkan ada sesuatu yang lain. Itu betul. Makanya di Indonesia itu ya kita perlu banyak banget melakukan pembenahan dari awal, karena doa itu orang tua apalagi ya, nah itu juga termasuk salah satu keutamaan. Doa orang tua itu gak punya tabir dengan Allah, jadi dia gak punya filter dengan Allah. Begitu orang tua tuh ngangkat tangan itu doanya terkabul tuh. Makanya kan ngeri banget kan kalau misalnya apalagi ibu kan. Kalau misalnya di Ramadan itu ada hadis walaupun lemah dikatakan bahwasanya celaka orang-orang yang ketika di bulan Ramadan itu tidak mendapatkan ampunan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah celaka orang-orang di bulan Ramadan yang punya orang tua tapi nggak dapat ampunan juga. Karena ampunan terbesar dari orang tua kan, khususnya ibu. Nah makanya itu juga termasuk doa yang istijabahnya tinggi, yang diterimanya tinggi. Oke, tadi kita udah ngomongin soal ada momen, tempat, waktu, bahkan posisi tadi. Posisi. Di saat doa itu lebih dikabulkan. Tapi saya punya pertanyaan basic yang
Ya basic banget sih. Iya. Karena saya takut salah paham. Oke. Yang dimaksud dengan dikabulkan, Oke. itu dikasih apa yang kita minta, Atau kayak apa? atau apa gitu. Saya bahkan tadi hampir mau nanya, mungkin saya nanya juga, sebenarnya kabul itu definisi sebenarnya apa sih? Yang dimaksud dengan dikabulkan, kabul itu apa gitu? Iya. Mas pernah dengar orang nikah nggak ijab kabul? Ijab kabul ya? Nah, ijab kabul itu adalah serah terima sebenarnya. Iya. Jadi kabul itu artinya dikabulkan, diterima. Diterima, yang diterima. Doanya diterima. Diterima. Makanya kan kata-kata kabul gitu kan ya. Kata-kata doaku terkabul itu dari bahasa Arab kabul. Gitu kan ya. Atau misalnya nasi kebuli. Itu diambil daripada ketika hajat-hajat kita terkabul, kita selamatan dengan nasi kebuli. Kira-kira gitu. Iya, hajat kita diterima. Nah, berarti diterima dalam pandangan Allah. Kabul dalam pandangan Allah itu ada 3. Jadi ketika Rasul katakan Allah mengabulkan atau Allah menerima doa hamba-hambanya, karena pasti diterima dengan 3 cara. 1, disegerakan di dunia. Maksudnya disegerakan? Langsung dikasih apa yang kita inginkan di dunia, bentuknya fisik. Oke. Yang kedua, dipakai untuk menolak bala yang datang pada dia, musibah-musibah yang datang pada dia, menjadi perisai, tameng misalnya. Contoh, harusnya dia hari ini ketabrak nih misalnya sama Transjakarta nih, gara-gara dia doa terus, akhirnya doanya mungkin yang lain, tapi dipakai untuk melindungi dia. Oh wow. Yang ketiga adalah ditunda di akhirat. Ditunda. Jadi tidak serta-merta ketika ada orang tidak terkabul di dunia, dalam pandangan dia, atau tidak disegerakan di dunia, tidak berarti tidak terkabul, karena kabul itu dengan 3 cara. Nah, yang menarik adalah sebenarnya gini, menurut Mas, lebih penting mana? Yang ngasih atau barang yang dikasih? Sesuatu yang dikasih atau yang ngasih? Yang ngasih. Kenapa Mas kira-kira? Karena yang dikasih hanya medium untuk kita kenal dan tahu si pemberinya gitu. Jadi kayak itu cuman pemberiannya, yang penting adalah siapa yang ngasih. Keren banget. Banget menurut saya. Keren banget karena gini ya. Aku pernah sebagai orang yang pernah jatuh cinta ya. Dulu ketika Valentine ya, kita nggak bahas benar atau tidaknya. Ketika Valentine aku dapat coklat. Itu coklat Mas, nggak aku makan. Tapi aku pajang sampai berjamur. Coba bayangin, apakah karena coklatnya? Enggak. Iya. Tapi karena yang ngasih kan ya. Betul. Karena aku punya banyak coklat yang lain dan aku makan gitu maksudnya. Tapi begitu terus kemudian datang daripada orang yang spesial, maka kita jaga gitu kan ya. Ataupun sesederhana kayak dia ngasih kita cuman kayak apa ya? Cuman kayak duit misalnya. Tapi ini karena duit dari dia kita pajang gitu maksudnya. Karena ada momen berharga di situ karena yang ngasih. Nah, artinya kalau misalnya ada misalnya contoh ya, tiba-tiba seorang istri atau seorang perempuan dikasih bunga misalnya. Bunga gede banget. Tapi yang ngasih orang gila, itu kan gak diganti. Tapi kalau yang ngasih orang penting, itu pasti dipajang. Itu contoh misalnya kayak dikasih dari presiden misalnya, bunga gitu, gede. Nah pasti dipajangnya bukan karena apa, tapi karena siapa yang ngasih. Betul. Nah artinya harusnya sih kita semua lebih memahami bahwasanya yang ngasih itu lebih penting daripada yang dikasih. Artinya kalau yang ngasih bilang gini, aku sayang sama kamu. Sebenarnya kita nggak perlu apapun yang dikasih sebenarnya. Iya betul. Nah itu yang dibilang sama Umar bin Khattab, aku nggak pernah khawatir tentang apa doaku dikabulkan atau tidak. Tapi begitu Allah sudah memudahkan aku untuk berdoa, Allah pasti ngabulin. Aduh bagus banget. Ya artinya kita mah bisa meminta. Iya. Kita bisa meminta, kita bisa berharap, tapi ketahuilah bahwa gua kasih nggak kasih, gue sayang lu loh gitu. Benar. Dan aku pasti ngabulin apapun permintaan itu. Iya. Dan aku akan kasih yang lebih bagus daripada kamu minta. Karena banyak sekali dalam kenyataan ya Mas ya. Ini aku cerita sedikit tentang satu ulama. Satu ulama ini dapat musibah banyak. Dia punya keluarga kecelakaan dan dia nggak punya duit untuk terus kemudian bisa ngasih makan orang itu atau bisa bantu. Lantas kemudian dibilang sama orang lain, kamu doa dong sama Allah karena kamu pasti terkabul. Kamu orangnya dekat banget, kamu kan ulama. Dia bilang gini, minta apa? Minta agar kamu bisa bantuin saudara-saudara kamu. Dia jawab begini, sama Allah aku minta. Dia nggak bilang. Dia nggak bilang tuh, kamu berdoa dong sama Allah. Aku berdoa. Terus kemudian kenapa kamu nggak juga minta pada yang lain? Minta pada siapa? Minta sama penguasa. Kamu kan juga ulama. Ulama tuh pasti akan dikabulkan sama penguasa. Dikasih apa pasti? Dia bilang ini, sama Allah aja aku nggak pernah minta dunia. Ngapain aku minta manusia dunia? Padahal yang punya dunia kan Allah. Itu aja aku nggak pernah minta dunia. Apalagi minta dunia pada yang nggak punya dunia. Itu manusia. Maksudnya adalah dia melihat bahwasanya permintaan dia tuh selalu pada akhirat dia fokuskan. Nah ini adalah yang kita lihat. Orang-orang tuh sebenarnya kalau kita lihat ya, fokusnya itu pada di mana, itu yang penting. Dan dalam hidupku sendiri,
Aku pernah ngalamin menurutku ya Mas ya, karir dakwahku yang paling down itu 2021. Oh masa baru ini? Barusan. Dimana seluruh apa yang aku bangun tuh hancur. Aku merasa kayak aku kayak bodoh dan gak ada gunanya gitu maksudnya. Kayak apa ya? Kayak maksudnya lu kok gak becus sih? Lu udah berapa tahun di dalam Islam? Kayak gini aja gak bisa gitu. Semua aku bangun hancur tuh Mas. Semua aku bangun hancur, yang aku usahakan kayak gak punya harapan dan seterusnya. Terus aku ngelihat semua tuh kayak crumbling gitu maksudnya. Setelah itu aku doa gini, ya Allah, apa ini aku mau ditunjukkan kebodohan aku sehingga kamu nolong aku dengan cara yang paling bagus ya. Lalu aku bilang, aku ingat banget aku buat konten, terakhir aku bilang gini, mungkin yang Allah minta adalah sekedar ngasih tahu kita bahwa rencana kita tuh sampah. Dan Allah pengen ngasih tahu gini loh cara yang benar dik. Nah aku cuma doa itu aja, ya Allah kalau memang ini benar ya udah bantu aku. Setelah itu 2022 ke depan itu dakwahku punya banyak pintu yang nggak pernah aku buka sampai sekarang. Saya terutama bagian tadi ya. Ini di kepala saya itu masih soal apa yang kita minta dan apa yang diberikan sama Allah. Yeah. Terkait soal apa yang jadi rencana-rencana kita. Karena saya juga ngalamin hal yang sama. Saya berdoa dan meminta sesuatu. Sesuatu itu tidak berhasil saya dapatkan dengan cara yang menurut saya tidak adil gitu. Sampai bertanya-tanya, kok gue gak dapet sih? Ini tuh gak adil loh. Iya. Ini tuh yang gue minta adalah yang gue pingin. Dan bukan cuman saya ngerasanya gak dikasih sama Allah, gak dikasih dengan Allah, oleh Allahnya itu dengan cara yang tidak adil. Kenapa seperti ini? Tapi ini lagi ngomongin karir. Jadi saya pengen sesuatu banget dan gak dapet. Betul. Dan ternyata Allah bilang, gak gitu kali rencana buat lu. Iya. Kayak gitu mah. Ya ampun. Iya, sampah. Ini rencana buat lu. Dan itu adalah karir sekarang. Nah itu. Jadi kayak betapa anehnya saya begitu menginginkan pekerjaan itu dulu. Yeah. Betapa anehnya gitu. Untuk kemudian dikasih tahu sama Allah, yang ini kan sebenarnya lebih baik buat lu kan gitu. Yeah. Terus saya juga ada yang saya minta dari SD, bahkan dari SD saya minta itu dikasih sama Allah, dikasih 3 tahun. Hanya untuk kemudian saya ngerasa bukan ini nih ternyata. Yeah. Jadi kebayang gak sih maksudnya? Jadi kita minta sesuatu nggak dikasih sama Allah, karena kata Allah nggak gitu kali ini. Betul. Dan itu terasa sekali, personal sekali sama gue. Pada saat yang bersamaan ada juga doa yang, aduh minta banget ya Allah, minta banget ini, sama Allah dikasih. Nih, nggak kan? Gitu. Kita belajar dengan cara yang sulit. Gitu. Iya, ada gitu-gitunya. Makanya, dan itu selalu memaksa kita bertanya kan, ini tentang kamu atau tentang aku sih sebenarnya kan gitu. Buat. Maksudnya kalau ini tentang aku ya kenapa kamu harus sesuai dengan kehendak kamu gitu maksudnya. Sedangkan kata-kata hamba kan no choice. Hamba itu artinya kan budak. Budak kan gak punya pilihan. Allah bilang budak tuh gak punya pilihan. Nah kalau memang ini adalah tentang aku lebih tahu kata Allah. Nah tapi kalau ini tentang kamu mungkin kamu kecewa. Waduh, ini saat ini persis yang nonton banyak yang nangis nih pasti karena banyak yang berharap banyak hal kan. Berharap ketemu jodoh, punya anak, berharap punya anak, berharap anaknya mau ngomong sama dia, berharap punya pemimpin yang ideal, betul, berharap punya negara yang makmur, betul, nolongin orang-orang. Terus begitu dibalas sama Allah, ini tentang lo, tentang gue nih. Kalau tentang gue, apa relevan barusan apa yang lo minta gitu? Betul. Ya udah lu nurut aja sama gue gitu kan lebihnya. Tanpa mengecilkan usaha ya. Tapi Allah selalu tahu cara yang terbaik untuk nolong hamba-hambanya kan. Dan Allah ngasih tahu itu banyak hal. Kita tahu bahwasanya Nabi Yunus itu dia kan dakwah di kaum Ninawa kan ya. Di kaum Ninawa ini dia dakwah, banyak banget dia dakwah dan gak ada yang beriman pada dia. Saking parahnya itu orang-orang, tahu nggak apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus? Nabi Yunus bilang gini, ya udahlah, gak worth it kalian. Ya udah aku pergi. Ketika dia pergi, Allah ngajarin Nabi Yunus dengan cara yang agak sulit tuh. Dia pergi di laut, kemudian jatuh dari kapal, dimakan sama paus. Kan? Setelah dimakan sama paus, dikatakan di dalam Al-Quran, dia diselimuti kegelapan demi kegelapan. Artinya dia sudah diselimutin terus kemudian paus, diselimutin lagi dengan lautan yang gelap, diselimutin lagi oleh kegelapan malam. Berapa selimut tuh kegelapan. Di perut paus itu dia berdoa cuma gini, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Balik lagi, ini tentang Engkau ya Allah. La ilaha illa anta. Khalas, semua ikhlas tadi kan ya. La ilaha illa anta. Ya Allah sudah habis. Ini bukan semuanya demi aku, ini semua demi Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Engkau yang lebih tahu tentang segala macam. Ini kuntu minaz zalimin. Aku memang zalim. Apa yang Allah terus kemudian lakukan?
Allah keluarkan dia dari perut paus, langsung di pinggir pantai. Wow. Dia keluar daripada kegelapan malam, kegelapan paus, kegelapan laut yang nggak mungkin terus kemudian dia punya clue gimana cara keluar, Allah keluarin langsung. Dan setelah dia keluar, badannya kan melepuh kan karena kena asam lambungnya paus. Nah setelah melepuh, dia di situ ada yaktin, ada labu. Dia makan labu dan sampai sekarang labu kan untuk skincare. Dia makan labu, pulih semuanya. Dan dia menemukan semua penduduk orang-orang yang nolak dia semua beriman. Wow. Kalau bilang rencanamu sampah nih, gue kasih lebih bagus. Wow. Nah, ini nyambung nih. Tadi kan kita frasanya adalah kasarnya ya, doa lu sampah, nih gue kabulkan sesuatu yang lebih baik untuk lu. Itu adalah frasa yang sangat besar kemungkinan keluar karena kita meminta atau kita berdoa untuk mendapatkan sesuatu duniawi sifat. Betul. Kalau yang kita minta sesuatu untuk di akhirat, jadi kan ada dua jenis doa ya. Doa untuk sesuatu duniawi, doa untuk sesuatu di akhirat nanti. Betul. Gitu. Ketika kita meminta untuk di akhirat, harusnya gimana cara ngomongnya? Harusnya dikabulkan dong. Kan, betul. Kan itu kan keabadiannya nanti. Gitu. Benar. Iya betul. Setiap orang berbicara untuk akhirat itu pasti akan dikabulkan. Karena kan tadi kan ya, kan ada 3 cara untuk dikabulkan. Dikabulkan di dunia, menolak bala, atau dikabulkan di akhirat. Nah kalau sudah doanya untuk akhirat ya pasti dikabul di akhirat. Dan itu sunnahnya para ulama. Mereka tidak pernah minta kecuali untuk akhirat. Wah. Dan saya bisa ngebayangin ada banyak orang di Indonesia yang kenapa jadi morbid ya? yang berdoa tuh dia udah nggak berdoa lagi. Dia apa yang ada di hari-harinya itu apa yang dia jalani. Benar. Terus udah gitu dia jalani sebaik mungkin. Itu adalah bagian dari apa ya? Daripada usahanya dia. Ya, bagian dari usahanya dia adalah gue akan menjalankan apa yang digelontorin sama Allah sebaik mungkin. Sisanya nih doa gue sih untuk akhirat. Iya. Dan itu kan berarti kan dia udah lebih, gimana cara ngomongnya biar gak terkesan morbid ya. Dia lebih siap untuk kematian. Iya betul. Memang buat begitu. Dia hidup tuh ini mah ngisi waktu doang ini. Benar. Tapi jangan salah loh mas. Tidak berarti semua orang yang pengen mati itu tidak suka hidup. Kan kita selalu bilang bahwasanya orang yang siap hidup itu hanya orang yang sudah siap mati. Tapi tidak mungkin orang-orang yang dia tidak siap mati, dia bisa hidup dengan baik. Contoh kayak gini ya. Ulangi Ustaz. Nah, hanya orang-orang yang siap mati yang benar-benar bisa maksimal di dalam hidupnya. Iya. Atau hanya orang-orang yang tidak takut mati yang bisa benar-benar maksimal dalam hidupnya. Iya. Contoh kayak kita main game. Kita main game, kenapa kita benar-benar maksimal main game? Karena kita tahu ada game over. Iya betul. Karena kita tahu game over, kita mainnya serius nih. Iya. Tapi kalau mereka nggak tahu ada game over, mereka tidak benar-benar bisa menjalani hidup. Iya. Jadi gimana caranya orang bisa serius dalam menjalani hidup? Dia harus tahu dia mati. Dan dia harus minta bahwasanya matinya itu mau seperti apa. Kalau bisa aku katakan gini, sebelum kalian punya proposal mati mau gimana, kalian nggak akan bisa hidup benar. Jadi bikin proposal dulu, aku mau matinya gimana nih? Benar. Ya Allah matikan aku dalam keadaan husnul khotimah. Iya, husnul khotimah itu menurut kamu gimana? Ya Allah aku pengen mati pas lagi dakwah. Ya Allah aku pengen mati pas lagi stand up comedy. Ya kan gak apa-apa kan. Artinya kan gak ada masalah kan. Artinya ketika dia pengen mati sebagai apapun, misalnya lagi stand up comedy, lagi dakwah, lagi nulis, atau lagi terus kemudian nganterin sesuatu kebaikan pada orang, lagi ngajarin anak dan istri dan segala macam, apapun yang diminta sama Allah, ketika dia minta proposal matinya kayak apa, itu adalah sebenarnya cara dia untuk siap dalam hidup. Kalau orang terus kemudian dia nggak tahu matinya nih mau seperti apa, hidupnya pasti nggak jelas. Iya benar. Saya bisa membayangkan orang yang berdoa untuk akhirat aja, mau nggak mau akan terkait sama perilaku di kehidupannya. Kayak misalkan sederhananya, ya Allah pengennya pas meninggal masuk surga. Dia kan langsung mikir untuk masuk surga kan gue mesti ngelakuin ini gitu ya. Nah itu yang dimaksud bahwa saya ketika kita berdoa untuk akhirat tidak serta-merta kita meninggalkan dunia. Karena kita tahu cara untuk menggapai akhirat adalah dengan dunia itu. Iya betul. Kan nggak ada satupun cara untuk menggapai akhirat kecuali dengan dunia ini kan. Contoh misalnya kayak kita nolong orang, itu sesuatu yang baik. Kita puasa itu kan di dunia juga. Kita sholat itu juga di dunia. Kita nanggepin orang-orang yang marah-marah dengan cara yang baik itu juga dengan dunia kan gitu kan ya. Jadi dia cuma berdoa untuk akhirat, tapi sebenarnya itu juga pakai dunia semua. Makanya kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kata Rasulullah, ya Allah berikanlah kami kebaikan-kebaikan di dunia. Dan kebaikan-kebaikan di dunia itu apa? Untuk kebaikan-kebaikan kami di akhirat. Sebagaimana engkau janjikan kebaikan kami di akhirat, kasih kami kebaikan di dunia untuk bisa manfaatin itu. Dan juga kami dijaga daripada api neraka kan gitu. Itu doa sapu jagatnya.
game zaman sekarang ini gamenya anak-anak saya Ustaz. Itu tuh game yang nggak ada level gitu. Saya nggak tahu disebutnya apa ya, namanya genre gamenya apa. Jadi game itu cuman mengeksplorasi Roblox. Iya, salah satunya Roblox. Jadi kayak cuman mengeksplorasi peta dunia ini gitu. Iya. Dan ada quest, ada side quest. Betul. Side questnya bisa banyak gitu. Tanpa game over. Tapi mereka sebelum menikmati itu, anak-anak ini, mereka tuh menikmati game-game yang ada game over. Jadi saya merasa game-game yang ada game over itu duniawi. Benar. Game-game yang gak ada game overnya itu akhirat gitu. Jadi dia udah jadi nge-explore aja. Orang udah di akhirat gitu. Ya udah ada quest, ada side quest. Orang kalau di akhirat ngapain sih? Kita pernah bahas kayaknya cuma ngobrol kan? Iya, ngobrol, lalu terus minum, makan. Iya. Ya paling-paling saya ini terdengar aneh sekali, tapi saya nggak sabar untuk lihat pada akhirnya saya di mana. Insya Allah di surga. Amin. Insya Allah di surga. Terus pengen tahu selain ngobrol, side quest yang gue bisa lakukan di akhirat ini apa ya? Bikin spesial show. Bikin spesial. kan udah gak ada masalah dari situ tuh. Iya, tidak ada kekhawatiran lagi ya. Ngomongin orang neraka Mas, bisa. Spesial demi spesial di akhirat ngomongin orang di neraka. Iya. Lah memang begitu Mas, kan katanya kan nanti ada obrolan orang-orang di surga itu ngomongin orang neraka. Dan orang-orang neraka juga ngobrolin orang surga kan. Mereka kan saling bisa komunikasi kan, saling lihat-lihatan kan. Dan memang salah satu obrolannya orang-orang surga adalah merasa bersyukur. Gitu kan ya. Pun ketika di hari penghakiman itu orang-orang yang masuk neraka sama orang masuk surga juga ngobrol gitu kan ya. Orang-orang masuk surga misalnya mereka ngomong ya kami berbuat begini di dunia. Terus kemudian kami sekarang alhamdulillah dikasih Allah balasan. Orang neraka bilang ini, kan kami dulu sama-sama kalian. Ya, tapi kan kalian gak gitu. Kan kalian kan justru dari sini terus kemudian malas, terus kemudian kalian malah hilang, tiba-tiba kalian malah mengerjakan sesuatu yang salah. Jadi hari ini ya kalian balik ke dunia aja, kata orang yang surga, kalian balik ke dunia, cari lagi nanti di dunia. Itu kan sarkas. Komedi bagi orang-orang di surga. Tapi bagi orang neraka gak komedi. Tapi di neraka ada yang bikin pertunjukan juga. Spesial juga ya. Ngomongin yang di surga itu so asik banget ya ada di surga. Iya, bisa jadi. Tapi Ustadz sendiri dalam kesendiriannya atau di sholatnya atau usai sholatnya, ada nggak doa yang nggak pernah lolos pasti dibacakan? Iya, selalu aku minta bersatu umat muslim. Kita nggak pernah lewat karena aku punya doa dari masuk Islam sampai sekarang yang selalu aku dawamkan, ya Allah satukan orang-orang muslim. Ya Allah ikatkan hati-hati orang-orang muslim. Kenapa? Karena aku melihat bahwa ini krusial banget nih. Kalau ini sudah beres nih, insya Allah ada banyak sekali permasalahan kaum muslimin yang beres. Tapi kalau ini nggak beres, ini kita lihat sekarang nih kayak apa. Kacau banget nih. Ada nggak doa yang Ustadz Felix bacakan atau apakah di Islam ada doa yang lazim dibaca untuk mengingatkan lagi diri kita bahwa udah gue berserah aja sama Allah gitu. Kayak misalkan Al-Ikhlas salah satunya sih kalau dipikir-pikir ya. Betul, kita baca Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Itu kan sebenarnya kan kita bisa mengingatkan diri kita sendiri, Ji udah lanjut. Betul. Lu tuh punya Allah gitu. Kan bisa kan karena dalam satu surat itu menggambarkan deskripsi Allah gitu yang kita percayai dan kita berserah dan kita ya udah selesailah gue emang ini kuasanya Allah gitu. Ya. Tapi ada nggak kayak doa lain? Aku ketika lagi capek, ketika lagi stres, ketika lagi ngelihat sesuatu nggak sesuai dengan keinginanku, aku banyak bersolawat. Jadi aku cuma bilang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kayak aku bilang ya Allah gitu kan ya, dengan solawatku ini mudah-mudahan semua jadi jalan keluar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua adalah la haula wala quwata illa billah. Itu versi singkat daripada ayat kursi itu. Oh iya, saya sering tuh dengar itu Ustaz, maaf. Itu apa artinya? La haula, tidak ada daya, wala quwata, tidak ada kekuatan, illa billah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, hanya ada pada Allah. Gitu artinya dalam hal apapun kita merasa sedih, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali daripada Allah. Ya udah itu aja. Terus kalau mau lebih singkat lagi, aku cuma ya Allah, udah gitu aja tuh. Ya Allah sampai ngeluh terus mikirin apa yang aku pikirin dan sudah selesai tuh. Kalau udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi ya, udah ya Allah udah. Itu menurutku yang paling mesra sih. Jadi ya Allah gitu kan ya. Itu udah menurutku
di dalam hati kita masa sih Allah nggak tahu? Iya. Kan Allah dekat banget nih. Iya. Allah ngerti setiap aku rasain, dan itu kayak aku lagi curhat pada orang yang dekat aku gitu. Ya Hmm. Allah gitu. Ya udah, aku ya bedanya aku nggak perlu cerita lagi segala sesuatu. Kadang-kadang sama istri aja kan juga gitu ya. Istri nanya nih misalnya, kenapa kamu dibully? Bingung kan cara jelasinnya. Dari awal. Jadi gini nih ceritanya nih. Kan sulit kan ya. Ya Allah udah gitu aja udah. Saya sadar saya ada satu bagian yang skip dari pembahasan kita. Oke. Dan mungkin akan lebih baik kalau ditegasin juga. Soal berdoa dengan bahasa kita sendiri dan berdoa dengan bahasa Arab atau apa yang sudah dituliskan di Al-Quran. Apakah benar asumsi saya Ustadz bahwa baca doa dengan apa yang dituliskan di Al-Quran atau dengan bahasa Arab itu memberikan entah kesan atau emang nyata ya, memberikan kedekatan gitu. Dengan asumsi saya bisa ngobrol sama ibu saya pakai bahasa Indonesia, tentu dialognya beneran terjadi. Tapi kalau saya ngomong pakai bahasa dusun, pakai bahasa pagar alam, kampung pagar alam, jadi lebih dekat kan? Jadi kayak terasa lebih akrab gitu. Betul. Kayak ini cuman kita doang nih. Jadi ini ada 8 orang di sekitar kita, tapi cuman di sini dalam pembicaraan ini lu gue pakai bahasa dusun yang membuat gue ngerasa dekat gitu. Apakah itu salah satu alasannya? Tujuan? Banget. Yang pertama bagi orang-orang yang sudah pro, maka mereka pasti berdoa dengan bahasa Arab. Karena seolah-olah mereka pengen berkata bahwasanya aku pengen berdoa dengan bahasa yang engkau turunkan ya Allah, Al-Quran ini. Ini yang pertama. Yang kedua gini, kalau ada orang yang nge-tag Mas Panji di postingan Mas Panji, terus nge-quotes kata-kata Mas Panji, seneng nggak? Seneng ya. Mas Panji pernah bilang, first you play by the rules, and then you play with your heart. Mas Panji pernah bilang di Mensrea kayak gini, rasanya seneng kan ya? Yeah. Coba bayangin kalau kita nge-quote kata-katanya Allah, terus kemudian pas kita lagi doa sama dia. Nah, itu kayaknya aku bisa bayangin tuh, kira-kira ya Allah pasti, oh dia ingat ya kata-kataku ya, dan dia pakai kata-kataku sendiri untuk minta kepada aku. Ya Allah engkau bilang di dalam Al-Quran, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Engkau bilang pada kami di dalam Al-Quran, mintalah padaku maka aku akan kabulkan. Ya Allah, aku minta kepada engkau nih Allah. Nah maka itu juga bisa dipakai dengan quotes-nya Allah, kita minta sendiri kepada Allah dengan cara seperti itu. Nah cuman aku nggak mau mengecilkan hati orang-orang yang nggak paham bahasa Arab. Karena di dalam hadis juga disampaikan oleh Rasulullah bahwasanya ternyata diksi itu tidak begitu penting. Oh gitu ya? Iya. Suatu waktu dikatakan oleh Rasulullah bahwasanya ada orang ketika dia bertaubat kepada Allah itu lebih senang daripada seorang penggembala yang kehilangan seluruh gembalaannya kemudian mendapatkan seluruhnya. Kemudian dia berkata pada Allah saking senangnya, ya Allah, benar-benar ya Allah, makasih banget ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Dia bilang begitu dan Allah terus kemudian that's okay gitu maksudnya. Salah ngomong sih, tapi salah ngomong. Ya. Kalau kita kan bisa jadi bahan langsung langsung bisa jadi bahan dipanggil polisi. Allah tidak mempermasalahkan. Allah tidak mempermasalahkan itu. Kenapa kamu bisa mempermasalahkan itu kan? Orang dia intensinya benar-benar bersyukur pada Allah gitu maksudnya. Dan dia berdoa pada Allah, ya Allah engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Allah tahu dia tuh pengen ngomong bahwa ya Allah engkau benar-benar Tuhanku ya Allah, dan aku hambamu banget ya Allah. Tapi Allah tidak mempermasalahkan diksi itu. Dan itu ada di dalam hadis. Artinya menurutku ya aku cuma pengen membesarkan orang-orang yang mereka belum hafal apapun, karena aku juga sama. Aku lebih nyaman berdoa dengan bahasaku gitu kan ya. Kenapa? Karena balik lagi bahasa itu kan rasa ya. Kalau kita nggak terlahir di Arab, kayaknya kita agak terlalu sulit untuk memahami rasa dengan bahasa Arab. Kecuali kalau kita memiliki koneksi dengan Al-Quran kayak tadi aku bilang di awal bagi yang pro. Sama kayak ada orang terus kemudian ngomong pakai bahasa Inggris, tapi dia nggak ngerti terus rasanya, itu juga aneh. Makanya ada orang bilang aku lebih nyaman ngomong pakai bahasa Inggris. Aku ngerti sih. Karena kalau misalnya diartikan dalam bahasa Indonesia juga sulit juga. Contoh misalnya kayak ini. It doesn't matter in the first place. Bagaimana ngertiin dalam bahasa Indonesia? Wah, secara harafiah agak susah tuh diartikan. Itu tidak ada masalah dari semenjak waktu yang pertama. Gimana ceritanya? Apa coba artinya? Iya. Enggak tahu kan kita kan ya. Thank you for having me. Iya. Terima kasih sudah memiliki aku. Gimana nih ceritanya kan? Atau terima kasih sudah mempunyai aku. Ini gimana ceritanya nih? Nah, ini karena bahasa adalah rasa, balik lagi. Kalau aku ya tidak mengecilkan orang-orang ini ketika mereka mau berbicara dengan Allah dengan bahasa mereka, it's okay. Tapi kalau kamu sudah pro, kamu pengen ngut Allah gitu kan ya. Atau kamu pengen terus menerus berdoa dengan bahasa yang terus menerus Allah turunkan Al-Quran dengan itu bahasa Arab, itu pun juga adalah sesuatu yang luar biasa. Khusus Al-Quran kamu dapat tambahan pahala karena baca Al-Quran. Bagaimana Ustadz
Gimana cara ngomongnya? Bagaimana dengan orang yang ini apa istilahnya? Ini perandaian aja. Ya. Gimana misalnya ada orang tidak pernah berdoa, tapi dasarnya adalah karena malu. Bukan, dia beriman kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, dan dia merasa itu cukup. Jadi kayak tidak ada yang bisa mematahkan. Ini hypothetical question ya. Yeah. Tidak ada yang bisa mematahkan keyakinan gue bahwa Tuhan gue adalah Allah. Tidak ada yang bisa mematahkan keyakinan gue Rasulullah dan Al-Quran. Dan buat gue itu cukup. Karena harusnya gue percaya sama Allah, gue akan baik-baik aja. Gue gak perlu meminta apa-apa dunia. Jadi gue kayak orang pasrah gitu. Oke. Itulah yang di dalam Al-Quran dikatakan sombong. Sombong itu. Sombong. Allah langsung bilang gini. Lanjutan daripada waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, berkata Allah, berdoalah kepadaku maka aku akan berusaha untuk ngabulin. Nah ini kalau ini ayatnya bukan ujibu tapi pakai astajib lakum. Artinya kalau kalian mau ngomong kepada aku akan kabulin. Tadi kalau yang tadi doa itu pertama khusus bulan Ramadan, yang kedua adalah keterikatan dengan Nabi. Jadi siapa yang pakai nama Nabi langsung dikabulin Allah, gitu kan ya. Siapa yang nanya pada Nabi, aku dekat, aku langsung ngabulin, gitu kan ya. Dan yang ketiga adalah ini berkaitan dengan orang-orang yang tadi yang benar-benar nggak mau berdoa. Allah katakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah katakan berdoalah kepadaku, aku akan berusaha untuk kabulin. Tapi kalau kalian justru sombong daripada beribadah kepadaku, artinya daripada berdoa kepadaku, maka justru kalian akan masuk dalam neraka. Artinya tidak diperkenankan bagi orang muslim untuk tidak berdoa. Karena balik lagi ya, Allah itu salah satu maha kasihnya adalah dia nurunin Al-Quran. Karena kita tahu bahwa tanpa Al-Quran kan kita nggak punya petunjuk dalam hidup ini. Artinya kita nggak punya solusi. Kan kalau kita singkat, Islam itu kan adalah sebuah respons terbaik di dalam kehidupan kita. Kita punya permasalahan apapun, Islam kayak ngasih tiernya. Ini tier 1 kalau kamu mau nih. Kalau kamu nggak bisa, ini tier 2-nya nih. Kalau kamu nggak bisa, ini tier 3-nya nih. Nah jangan selain 3 ini. Seolah-olah kan gitu kan ya. Ini adalah respons kamu nih. Kalau ada orang marah sama kamu, ini tier pertamanya. Ini tier keduanya, ini tier ketiganya. Nah ketika kita sudah dikasih terus kemudian kasih Allah dengan cara Al-Quran itu, maka tadi balik lagi. Pasti balasannya adalah orang doa. Kalau gampangnya gini mas, di sosial media ya. Sosial media itu setiap kali apa yang kita lempar, kita pasti ngarepin feedback. Ya kan ya. Betul. Nah kalau misalnya ada orang bilang aku tuh seneng sama Mas, terus aku seneng sama Mas Panji, terus Mas Panji bilang udah ngikutin special showku berapa? Nggak ada sih. atau kamu nonton apa, football? Nggak. Weekly vlog? Nggak. Gitu kan ya. Kamu nonton ini? Nggak ada yang aku nonton gitu kan ya. Podcastku tempat yang lain? Nggak juga. Lah terus kita tahu dari mana respons feedbacknya. Sedangkan setiap orang yang ngefans dia pasti komen, yakin. Makanya salah satu yang membuat aku senang banget ketika kemarin ketika football offline itu adalah kita kan nggak nyangka ya ada orang sebanyak itu datang ke situ dalam kondisi puasa macet-macetan luar biasa. Tapi itu adalah bentuk doa mereka kan, respons mereka terhadap apa yang kita sampaikan pada mereka. Iya betul sekali. Kalau kita analogikan dengan pasangan, bisa aja nih ada pasangan yang satu bilang gue cinta kok sama lu, nggak ragu sama sekali cinta gue sama lu. Tapi kan bukan berarti kemudian ngediemin, gak ngomong, gak bilang sayang. Yang ini juga bete kali. Benar. Iya sih, tapi gak mungkin sih kalau gak ada koneksi sama sekali kalau emang cinta gitu. Iya. Artinya komunikasi itu kan adalah resiprokal. Sesuatu yang saling untuk saling bersaut-sautan. Makanya Allah sampaikan ya, kenapa Allah mengaitkan antara Al-Quran dengan doa? Karena ketika Allah turunin Al-Quran harusnya kalian naikin doa gitu maksudnya. Itu adalah cara komunikasi yang paling bagus. Iya betul, ya tadi logisnya. Dan semua suratul Fatihah kan doa. Kita sholat Alhamdulillahirabbil alamin karena kita naikin doa kepada Allah. Sisanya yang ada di kepala saya tuh jadinya udah nggak relevan Ustadz. Kenapa tuh? Ya karena ya salah satunya adalah tadi saya sempat mau nanya tapi momennya lewat dan kayaknya nggak perlu ditanya lagi. Soal surat An-Nas. Waktu saya baca tuh ini kayak doa yang kita baca kalau kita takut kena ancaman. Benar banget. Iya kan ya. Ancaman jadi, apapun. Iya apapun. Termasuk di situ apa ya? Penyihir. Iya. Orang-orang yang hasad.
Iya. Orang-orang yang iri. Iya. Terus kemudian bisikan jin. Iya. Semuanya lah kita terus minta tolong pada Allah. Ya, dan berarti ya kita bisa nge-quote Allah gitu. Yeah. Atau kalau misalnya kita takut dalam ancaman, kita berdoa aja langsung. Ya, tapi benar ya, saya bilang itu doa untuk melindungi kita dari bahaya yang ada di sekitar kita ya. Benar. Setiap kali kita berpindah tempat, berpindah wilayah, berpindah kota, berpindah negara atau apapun, kita akan berdoa pada Allah. Ya Allah, lindungi aku daripada kejahatan orang-orang di dalamnya dan kejahatan daripada tempat ini. Dan kita juga berdoa, ya Allah, berikan aku kebaikan orang-orang yang ada di dalamnya dan kebaikan tempat. Saya nanya itu soalnya sejak berinteraksi dengan Al-Quran, kebetulan kan hidup saya kan juga sedikit banyak kan ada resikonya. Iya, pasti. Jadi banyak berdoa ya. Jadi banyak berdoa dan Anas itu ini aneh sekali sebenarnya. Tapi karena mungkin ini orang baru belajar. Iya. Salah satu resiko terbesar saya itu justru kalau saya lagi lari. Kenapa, Mas? Karena saya sendiri. Saya dikasih tahu beberapa orang. Jangan lari sendiri ya. Ya, hati-hati sendiri. Kan lu nggak tahu ada siapa. Terus orang tim pengacara bilang hati-hati berfoto sama orang di tempat umum. Oke. Hati-hati. Sorry, ini gue banget ya, maaf yang nonton ya. Hati-hati ketika ngupload dan ngasih tahu orang lu ada di mana. Kalau mau bener. Setelah lu nggak di situ. Baru. Hati-hati ketika lu berfoto sama orang karena lu mengekspos diri lu sedang ada di mana. Hati-hati dengan polanya lu yang lu jalankan. Itu kan mau nggak mau kan, ya kita kan jadi waspada dan jadi siap ya. Tapi kadang-kadang nggak tahu GR, nggak tahu enggak. Kadang-kadang kalau lain suka mikir ini orang intel atau kadang-kadang suka kayak gitu. Jadi kalau mau lari doang aja, lari aja nih. Hanya ingin berlari, entah itu larinya. Kalau belakangan ini jam ideal untuk berlari itu setelah berbuka puasa, itu ideal sekali. Karena jalanan kosong. Air putih, kurma 2 biji 3 biji, lari lah tuh. Itu kosong. Walaupun saya urutan kedua jam 7 pagi karena mungkin sahur masih ada, lari masih enak. Tapi pas lari tuh bacanya Anas. Saking ya Allah lindungin gue deh, dia takut kenapa saya berapa kali dia sering cerita, saya dicekek orang waktu itu, tapi bukan karena saya takut, saya pikir saya mau diapain, mau diajak foto, tapi saya lagi lari Stat. Jadi saya ngelintasin rombongan lagi nongkrong. Iya kan, orang kan kadang-kadang kalau excited kan bahasanya kan beda-beda, maksudnya gayanya beda-beda. Ini lagi nongkrong, ini trotoar, ada yang nongkrong di sini, ada yang nongkrong di sini, saya melintas. Permisi, saya bilang gitu. Terus saya lagi dengerin podcast, jadi saya cuma denger, itu panci, terus nggak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba ada tangan gini, gitu. Dia tuh cuma, foto dulu gitu. Jadi dia pengen, foto dulu, tapi saya lagi lari, jadi kan kayak orang dicekek ya. Itu, parnonya bukan main. Gara-gara kejadian itu Anas mulu tuh bola. Ya, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan sih trivial sih, jadi kayak lebih kayak apakah itu benar. So itu saya mau nanya soal Al-Falaq tuh apa ya, isinya apa Al-Falaq ya, lupa saya. Sama, jadi daripada tukang sihir, jadi dikatakan bahwasannya kalau ada orang terus kemudian mengirimkan sihir, itu biasanya ketika jam-jam pergantian cahaya. Nah iya lagi. Misalnya contoh kayak dari gelap menjadi terang, karena itu waktu-waktu yang krusial ya. Nah itulah kenapa juga sholat itu dibuat ketika pergantian cahaya. Nah itu maka qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq dan seterusnya adalah tadi daripada sihir orang, lalu terus kemudian daripada orang-orang yang nggak suka. Itu dua itu berhubungan sebenarnya, kan suruh dibaca dua-duanya. Iya. Saya pikir gara-gara baca itu, terus saya berpikir 3 doa yang paling sering. Untungnya ya. Iya, dekat-dekatan ya. Iya, itu satu dekat-dekatan, terus kedua ternyata emang besar maknanya gitu. Jadi saya kan bacain cuma karena pendek dan hafal. Betul. Tapi ternyata besar maknanya sih. Pikir-pikir waktu kemarin baca-baca, terima kasih juga nih sama guru agama waktu SD SMP walaupun tujuan mereka untuk lu ingat, tapi sebenarnya maknanya gede-gede untuk ikhlas. Benar. Untuk minta perlindungan dan segala macamnya, dan itu yang paling sering bacain. Ada satu doa yang Rasul minta untuk dibacain pagi dan sore. Itu adalah namanya Sayyidul Istighfar. Akan kita bahas kemarin ya ketika taubat itu, bahwasanya istighfar itu adalah solusi, bukan hack untuk menyelesaikan segala masalah. Nah istighfar itu Rasul katakan ada satu doa namanya Sayyidul Istighfar, agak panjang, nanti aku kirimin. Bunyinya gini,
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi nikmatika alayya wa abu bidzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah itu awalnya terkesan kayak panjang, tapi kalau udah dibiasain mudah. Nah itu dibaca pagi sama sore pas lari. Itu untuk Rasul katakan ini adalah tuannya istighfar, sayyidul istighfar. Jadi istighfar yang paling tinggi. Jadi kalau orang baca ini, insya Allah dia akan, sedangkan istighfar ini kan mengeluarkan orang daripada perkara-perkara yang buruk kan. Dan istighfar itu atau minta ampun pada Allah tuh disunahkan di 2 waktu, pagi sama sore. Nah, makanya kan ada orang bilang wal mustaghfirina fil ashar, itu adalah orang-orang yang beristighfar ketika sahur atau ketika ashar. Sama, sahur pagi terus kemudian sore. Ganti cahaya. Ustadz, ada nggak tentang doa yang penting untuk diketahui tapi belum kita bahas? Di Ramadan ini aku cuma untuk nekanin satu lagi yang kita bahas di Putbal, karena nggak semua nonton offline ya. Yaitu adalah Rasulullah itu minta kita berdoa. Jadi ada yang nanya pada Rasul, ya Rasulullah, kalau aku dapat di 10 malam yang terakhir, itu doa apa yang aku harus baca? Maka Rasul katakan, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf dan Engkau menyukai orang-orang yang memohon ampun atau meminta maaf dan senang memberikan maaf, maka ampuni aku ya Allah. Itu yang paling penting. Maka balik lagi, apa sih yang Allah bakal berikan pada hamba-hambanya yang mau kembali itu? Ya taubat sebenarnya. Dan ada banyak hal banget yang bisa diselesaikan ketika kita taubat pada Allah. Dalam satu hadis, siapa yang mendawamkan atau mengkonsistenkan istighfar atau memohon ampun pada Allah, Allah kasih pertama di dalam Al-Quran ya, Allah kasih hujan turun, artinya rezeki, itu kan ya. Allah kasih terus kemudian banyaknya harta dan anak-anak. Allah kasih terus kemudian hewan ternak, dan Allah kasih terus kemudian solusi dari tempat yang tidak disangka-sangka. Nah itu istighfar. Nah jadi perbanyak doa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa di 10 malam yang terakhir. Oke. Tapi yang semua yang sudah yang penting tentang doa, menurutku filosofi doa itu semua udah kita sampaikan sih. Khususnya yang tadi, bahwa saya nanti teman-teman boleh baca kalau nggak salah di surat Al-Baqarah 184 nempel sama surat Al-Baqarah 183 yang kita bahas tentang puasa. Itu semua pembahasan tentang puasa dan doa. Ramadan, Quran dan doa. Oke kalau gitu, terima kasih banyak Ustadz Felix sudah membantu menjawab rasa penasaran saya yang terlalu basic ini. Dan juga makasih banyak yang nonton. Gue happy sekali kalau misalkan acara ini bisa membantu lu jadi lebih banyak tahu tentang Islam. Dan kita ketemu di episode berikutnya ketika ada rasa penasaran baru di kepala gue terkait Islam. Thank you, bye-bye. Bye.